23 sampai 24 sampai 27. Ya, kalau 24 menggunakan kosakata yang benar. Nomor 1, semantik bahasa Indonesia. Pengertian kata semantik dari bahasa Yunani itu sama, sema yang berarti tanda atau lambang. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi kata bahasa, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, semantik berilmu tentang makna kata, kalimat, sebuah kata, kalimat, pengetahuan seluk-beluk dan kejelasan arti kata. Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu bicara. Orang tidak mungkin mengganti huruf bunyi bagi konsep-konsep tanpa persetujuan dari anggota masyarakat. Sebagai masyarakat pemakai bahasa unsur dalam Wikipedia 1995. Ragam makna. Ada banyak ragam jenis makna yang ditemukan oleh para ahli linguistik. Semua pendapat itu tidak memberikan batasan yang sama karena pembagian menggunakan kacamata yang berbeda. Misalnya, Leach 3 menggunakan istilah tipe makna, membagi makna menjadi 7 tipe, yaitu makna konseptual, konotatif, simbolistik, afektif, refleksi, koloratif, dan tematik. Jadi Sudama yang berasal dari berbagai ahli, antara lain Blofilet, Amer, Sahar, Asilaksa, dan Ulumnya. Bagi menjadi 2 jenis, yaitu makna sempit luas, konotatif dan konotatif, dan emotif, frekuensi, konsumsi, reaksial, dan gramatikal. Untuk makna referensial dan makna gramatikal. Untuk makna referensial adalah makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita, maka makna tersebut nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. 2. Makna gramatikal adalah makna yang muncul karena proses gramatikal. Proses gramatikal meliputi aplikasi, pengunduhan, reduksi, dan pengulangan, dan komposisi pemanjangkan. Makna denotatif dan makna konotatif. Sebuah kata mempunyai denotatif apabila kata tersebut memiliki nilai rasa positif dan menyenangkan. Sebaliknya, sebuah kata akan mempunyai makna konotatif apabila memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Dengan demikian, jelas bukan dengan nilai rasa sebuah kita dapat membedakan makna. Untuk biasanya kita dapat perhatikan contoh sebagai berikut. 1. A. Gadis cantik itu berbadan langsing. B. Siswa yang berkelompok itu sedang mendiskusikan presiden baru. C. Badannya kerempeng seperti kekurangan gizi. D. Gerombolan mahasiswa itu memadati jalan utama. Nah, makna konseptual atau asosiatif. Makna konseptual adalah makna kata yang sesuai dengan referensinya atau makna yang bebas. Kata asosiasi dari apapun makna konseptual sebenarnya sama dengan makna denotatif, makna aksial, sedangkan makna asosiasi adalah makna sebuah kata yang ada hubungan dengan kata tersebut dengan keadaan luar kebahasaan. Makna asosiasi sepertinya sama dengan lambang-lambang yang digunakan oleh masyarakat tertentu. Perbedaan makna konseptual dengan makna asosiatif didasarkan pada atau tindakan hubungan asosiasi atau makna sebuah kata. Makna kata lain. 2. Misalnya kata wanita atau perempuan oleh masyarakat dilambangkan sebagai makhluk yang lemah. Kata merah sebagai lambang keberanian. Putih melambangkan kesucian. Dengan kata lain, makna asosiasi mempunyai hubungan dengan nilai-nilai moral maupun pandangan hidup masyarakat tertentu. Selain itu, makna asosiatif juga berhubungan dengan demikian makna asosiatif itu termasuk dengan
kata untuk makna khusus. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Maksudnya, makna tersebut digunakan secara umum. Makna kata bersifat umum baru jelas bila berada dalam konteksnya. Sedangkan makna kata khusus atau istilah dalam makna kata sifatnya khusus maksudnya hanya digunakan di kalangan umum tertentu. Misalnya, khusus biasa disebut dengan istilah apabila kata umum lepas konteksnya maka kita disebut kata kabur. Sedangkan makna kata khusus dalam memiliki makna yang pasti dan tetap, sehingga tanpa konteks pun kata khusus tetap menjadi makna. C. Relasi atau makna. Relasi makna atau hubungan makna, berhubungan ke maknaan antara sebuah kata, frase, klausa, kalimat dengan kata. Frase, klausa, dan atau kalimat lainnya hubungan tersebut bentuk sinonim, antonim, homonim, homofon, homosifat, polisemi, dan hiponim. C. Yang A. Sinonim dan antonim. A. Sinonim. Kata sinonim berasal dari kata bahasa Yunani itu onom yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Sinonim dapat berarti memiliki makna yang sama atau hampir sama dengan yang sering, tetapi tidak selalu dapat saling meningkatkan dalam kalimat. Sinonim lazim disebut dengan kata istilah pendanaan kata. Menurut Padehar dalam Muslihat, sinonim merupakan ungkapan dapat berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Pengertian kesamaan makna tersebut tidak harus secara utuh. 2. Antonim. Antonim yang lazim disebut dengan kata lawan kata dari bahasa Yunani ono, anom yang berarti nama, yang artinya secara harfiah berarti nama lain untuk benda lain. Menurut Kamar, antonim adalah ungkapan, biasanya berupa kata tetapi juga berupa frase atau kalimat yang dianggap makna kebaikan dari ungkapan lain. Antonim juga disebut homonim, homofon, homograf, dan polisme. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno onoma yang berarti kata, homos yang berarti sama secara harfiah, berarti kata yang sama lafalnya ejaan tetapi berbeda makna. Contoh, hak asasi manusia, hak sepatu wanita, bisa ular belang itu sangat berbahaya. Ia pasti bisa melakukannya. Homofon adalah kata yang sama lafalnya tapi ejaannya maknanya berbeda. Contoh, masa, sanksi. Homograf adalah kata yang sama ejaannya tetapi lafalnya maknanya berbeda. Contoh, mobil, sedan. Pak Bupati berwarna merah. Anak laki kecil itu nangis seduh-seduh. Polisme adalah suatu bahasa utama atau kata frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh, mahar manis yang berdampingan itu sudah matang. 2. Adiknya berusia 25 tahun, sudah matang untuk menikah. 3. Hiponim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno onoma yang berarti nama atau hipo yang berarti bawaan. Dalam kamus linguistik, homonim berarti hubungan antara makna spesifik, makna generik, atau antara anggota taksonim. Misalnya anjing, kucing, kambing merupakan homonim dari hewan. Secara aksiomatis, homonim juga dapat didefinisikan sebagai ungkapan, kata, frase, atau kalimat dengan makna yang dianggap berupa bagian atau makna ungkapan lain. Kata mangga, rambutan, durian, jambu merupakan homonim dari buah dan nama disebut sudah. 2. Pengertian kamus. Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab, yaitu kamus yang berarti dari bahasa khas Yunani. Kamus yang berasal dari bahasa khas Yunani yang
yang berarti lautan, seperti haknya sifat laut yang dalam dan luas, tak terhingga. Kamus merupakan wadah untuk mereka kosakata yang jumlahnya semakin tak terbatas. Arti kata kamus dalam kamus bahasa Indonesia. Satu, buku acuan yang membuat kata atau ungkapan, misalnya menurut abjad berikut karakter dengan makna pemakaian terjemahnya. Manfaat kamus. Kamus selain menjadi kebanggaan suatu bangsa juga mempunyai fungsi dan kegunaan praktis, seperti halnya dalam suatu pertandingan. Kamus berguna sebagai wasit untuk menentukan benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna suatu kata. Melalui kamus kita bisa dapat membentuk jenis, kerabatan kata untuk mencari konsep makna yang tepat. Kamus berfungsi sebagai alat perekam data yang sangat angkuh. C. Jenis kamus. Ada beberapa jenis kamus yang sudah beredar secara luas. Bagi dilihat dari bahasa yang digunakan, kamus dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kamus berbahasa, kamus eka bahasa, yaitu kamus bahasa, kamus multi bahasa. Kamus eka bahasa adalah kamus yang membuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna. Contohnya pemakaian dalam bahasa yang sama. Misalnya kamus berbahasa, kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh pusat bahasa. Kamus Inggris. Di bahasa adalah kamus yang membuat kata atau gabungan kata bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna. Contohnya pemakaian bahasa lain, bukan bahasa sasaran. Misalnya kamus Inggris Indonesia, kamus Indonesia Inggris, dan kamus Indonesia Jerman. Kamus Jerman Indonesia, kamus multibahasa adalah kamus yang membuat daftar kata dengan padanya lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Misalnya kamus Arab Indonesia Inggris. Menggunakan kamus sebagai salah satu jenis referensi banyak digunakan oleh hampir semua kalangan, mulai dari siswa sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dari ibu rumah tangga sampai para profesional. Namun mereka belum tentu paham tentang tata cara menggunakan kamus. Dalam memahami tata cara menggunakan kamus untuk mempermudah dan pelancar mencari makna informasi yang kita perlukan. Satu, bagian pendahuluan adalah bagian awal kamus, bagian pemuatan keterangan mengenai petunjuk pemakaian kamus. Tidak ada ketentuan khusus yang harus diikuti oleh para penyusun kamus untuk menyusun petunjuk pemakaian kamus. Dengan demikian, bagian pendahulu tiap-tiap kamus berbeda. 2. Bagian isi merupakan bagian terpenting inti sebuah kamus dengan tanpa mengabaikan arti bagian lainnya. Pada bagian ini membuat keterangan tentang ejaan resmi, baik mengenai penulisan maupun pemenangan kata, aksen, ucapan, jenis kata, etimologi, definisi, sinonim, bentuk keturunan, dan pemakaiannya dalam kalimat. 3. Bagian pelengkap berisi tentang kata yang ungkapan bahasa daerah. Kita ungkap bahasa asing, singkat, akronim, dan daerah. Menyusun kamus sederhana. 1. Tahap-tahap penyusun. Berikut tahap-tahap penyusun kamus yang dilakukan oleh tim penyusun kamus. 1. Persiapan. 2. Pengumpulan data. 3. Pengelolaan data. 1. Pemeriksaan ulang urutan abjad. 2. Penyelesaian data. 4. Klasifikasi data. 3. Klasifikasi data. 4. Pemberian definisi. 5. Menyunting hasil pemberian definisi. Yang keempat, pengertian K1 induk penyusun. 5. Penyusun protek. 6. Pengganti naskah. 6. Koreksi naskah. 8. Cetak. 9. Koreksi cetak coba. 10. Produksi kamus. 5. Sastra Indonesia. Bab 1. Konsep sastra Indonesia. A. Pengertian sastra dan sastra anak. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata sans yang dalam kata turunan
diartikan sebagai mengarah, mengajar, dan memberi petunjuk atau instruksi. Akhir teras menunjukkan alat berdasarkan asal kata dalam bahasa. Masa kata diartikan sebagai alat untuk mengajar buku, petunjuk buku, instruksi, atau pengajar. Secara anak dapat merujuk pada bacaan secara umum atau secara khusus, yakni bacaan penilai sastra. Dalam ciri sastra anak, menurut Sarung ada tiga ciri sastra anak yang membedakan dari sastra dewasa. Satu, unsur pantangan. Unsur pantangan adalah bahwa dalam bentuk tema amanat, sastra anak harus dihindari secara umum. Sastra anak harus menghindari tema atau amanat yang antara lain menyangkut permasalahan seks, cinta, erotis, tentang menimbulkan kebencian, kekerasan, kejahatan, prasangka buruk, dan kematian. Walaupun tema-tema tersebut muncul, misalnya kata ibu tiri pelaku yang tidak adil, dan kesewenang-wenangan seperti dalam bawang merah bawang putih, Cinderella, legenda, prinsip putri salju, cerita akan diakui dengan kemenangan tokoh protagonisnya. Sajian dilakukan secara langsung. Maksud dari penyajian dengan gaya langsung adalah sajian cerita yang dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju pada saat saran. Artinya walaupun ada paparan sifatnya tetap dinamis dalam ruang lingkup permasalahan. Tiga, fungsi terapan. Maksud dari fungsi terapan sebagai salah satu ciri sastra anak adalah bahwa dalam sastra anak, sajian cerita ditampilkan harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat baik secara pengetahuan maupun pengetahuan khusus. Yang C, genre dan fungsi sastra. Genre sastra adalah istilah yang sama untuk merujuk pada pengertian jenis sastra. Genre sastra anak dibagi menjadi tiga. Satu, prosa. Istilah prosa artinya sama dengan novel, meskipun alam kemunculannya berbeda. Namun dalam prosa sering dikemukakan untuk bacaan anak adalah berbentuk cerpen, sedangkan novel hampir tidak ada kecuali novel-novel terjemah seperti Harry Potter. Sementara itu jenis drama juga amanat jarang ditulis, sedangkan jenis puisi sering kita jumpai baik dalam majalah anak maupun koran. Koran, edisi mingguan yang berisi tubik anak-anak. Dua, puisi dan drama. Genre sastra termasuk sastra anak yang sekarang banyak terdapat di masyarakat. Terdapat secara cerdas atas cerpen, puisi. Dua genre di alam. Yang kedua, unsur pembangun karya. Satu, A, pengantar. Materi unsur pembangun karya sastra merupakan salah satu materi yang sangat berguna bagi teman-teman karena dalamnya berbicara tentang struktur karya sastra. Nah, struktur pembangunan karya fiksi tersebut terdiri atas satu struktur luar atau dikenal dengan ekstrinsik. Struktur luar adalah segala macam unsur yang berbeda di luar karya sastra, misalnya faktor sosial, politik, ekonomi, kepentingan, ekonomi, dan kepengarangan serta nilai dianut dalam masyarakat. Dua, struktur dalam. Sedangkan yang dimaksud ada struktur dalam adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri, baik dalam prosa, puisi maupun drama. Dua struktur tersebut, baik struktur luar maupun struktur dalam, seperti penulis sebuah struktur tadi merupakan unsur atau bagian secara fungsional saling berkaitan dengan hal lain. Meski teman-teman pasti pahami adalah bahwa struktur yang ada dalam karya sastra teruslah dipandang dari satu sudut pandang tertentu. Struktur intrinsik misalnya dianggap sebagai bagian dari struktur yang membangun sebuah karya fiksi, dan struktur tersebut dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap keseluruhan unsur prosa. Satu, tokoh atau penokohan
dan perwatakan merupakan salah satu hal yang kehadirannya amat penting, akan sangat menentukan, bahkan tidak mungkin sebuah karya fiksi hadir tanpa adanya tokoh cerita, tanpa adanya tokoh yang bergerak di awal hingga akhir cerita. Keduanya merupakan struktur yang padu, gambaran tentang seorang tokoh dengan segenap perilaku tentu. Yang kedua, tema. Menemukan tema sebuah karya sastra harus dimulai dengan ditemukannya kejelasan tentang tokoh, perwatakan, situasi, alur cerita yang terlebih dahulu, sehingga menemukan tema sebuah karya sastra. Latar. Yang dimaksud dengan latar adalah landasan tempuan dan lingkungan tempat peristiwa terjadinya. Bentuknya dapat macam-macam, mungkin kampus, desa, perkotaan, nama kota, nama daerah, dan nama negara, serta segala tempat yang didapat diamati dengan panca indera. Ya, jadi latar itu tempat di mana aja. Yang kedua, gaya pencitraan. Maksud dengan gaya pencitraan adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan efek-efek atau penekanan penting. Penekanan tertentu. Tingkah laku bahasa merupakan salah satu sarana sastra yang amat penting. Gaya pencitraan itu penting. Pusat pengisahan. Dimaksud dalam pusat pengisahan adalah posisi atau penempatan diri pengarang dalam cerita. Dari mana seseorang pengarang melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ceritanya. Pusat pengisahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pengarang sebagai tokoh cerita, pengarang sebagai tokoh sampingan, pengarang sebagai tokoh pekerja, pengarang sebagai pemain atau narator. Unsur estetik puisi, unsur estetik bunyi. Persajakan. Persajakan adalah ulangan bunyi baik berupa aliter atau aliterasi maupun konsonan. Oktav B. Orkestri adalah bunyi musik pada puisi. Kombinasi suatu satuan estetika bunyi aliterasi dan konsonansi di awal dan di tengah dan di akhir. Unsur estetik satuan arti. Unsur ini berupa kata, frase, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetik. Modul 6. Cerita anak. Cerita anak. Satu pengertian cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya, kehidupan untuk anak yang ceritanya sederhana namun kompleks dan komunikatif serta mengandung nilai moral bagi anak, pantas untuk dikonsumsi oleh anak. Ciri-ciri cerita anak. Ada 3 ciri yang membedakan cerita anak dan cerita dewasa. Satu adalah unsur pantangan. Unsur pantangan merupakan unsur yang berhubungan dengan segi cerita bersifat negatif yang tidak pantas untuk diketahui oleh karena itu unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak ke arah yang tidak baik. Yang kedua, penyajian. Cerita yang berbelit-belit dialog dalam cerita anak sangat diperlukan karena membantu pemahaman anak terhadap cerita yang disajikan. Tiga, fungsi terapan. Cerita anak disusun dengan mengembangkan misi pendidikan, pengetahuan pertumbuhan anak, dan pengalaman tentang kehidupan. Fungsi terapan ditunjukkan oleh unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita. Dapat pula diketahui informasi yang diperlukan. Misalnya cerita asal muasal kota Banyuwangi memberi informasi tentang letak kota Banyuwangi. Manfaat cerita anak. Cerita anak-anak buku atau dalam kurung buku dapat menjadi sahabat
Karik bagi anak-anak yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan seorang anak. Cerita ini bagus dapat memberikan pandangan tentang rasa percaya diri, rasa aman, tentram. Sebab sebagai anggota sebuah keluarga, anggota lingkungan sekolah atau masyarakat, cerita anak dapat menanamkan rasa peka dalam hatinya untuk memberi perbedaan. Yang jenis-jenis cerita anak. Cerita dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, fungsi cerita, kelompok usia, anak, dan sifat. Cerita itu sendiri anak, sifat cerita itu sendiri. Anak-anak dikelompokkan pada usia 6-13 tahun, perkembangan jiwa anak-anak 6-9 tahun berada dalam tahap imajinasi dan fantasi yang tingkah sehingga ceritanya disenangi oleh anak-anak. Usia cerita-cerita yang mengandung daya hayat atau fantasi cerita. Kita ini tergolong dalam jenis dongeng. Ada juga yang menyenangi cerita-cerita tokoh-tokoh hebat dari dunia binatang. Satu cerita jenaka merupakan cerita yang mengungkapkan hal jiwa atau tingkah laku seorang yang lucu. Dua, dongeng adalah cerita yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Tiga, fabel adalah cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh-tokohnya. 4, legenda adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu, cerita yang legendaris. Cerita legenda bertalian dengan sejarah sesuai dengan kenyataan. Ada kenyataan yang ada pada alam atau cerita tentang kejadian suatu negeri, danau atau gunung. 4, myths atau mitos merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut kehidupan dewa-dewa dan kehidupan makhluk halus. Mitos adalah cerita yang mengandung unsur misteri, dunia gaib, alam dewa. Tokoh-tokoh mitos mengandung kekuatan hebat yang memiliki kekuatan gaib, contohnya Nyai Kidul. Unsur perkembangan cerita anak. Sebuah cerita anak dapat dikembangkan dalam unsur elemen dalamnya. Unsur cerita anak. Tema cerita adalah sebuah cerita ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Berarti elemen dalam sebuah unsur pertama adalah harus ada alam sebuah cerita, itu tema. Nah, dalam membuat cerita berkonsep kembangkan dalam cerita seorang amanat adalah sebuah cerita anak yang sifat mendidik, mengandung ajaran moral, pengetahuan, keterampilan. Hal tersebut menjadi tujuan seorang pengarang. 3, yang tokoh-tokoh ialah anak yang mengalami peristiwa atau kelakuan dalam berbagai peristiwa. Cerita tokoh umumnya berwujud manusia, tetapi dapat berwujud juga binatang atau benda yang diisikan diserupai manusia. 1, tokoh sentral atau tokoh bawaan. Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tokoh sentral, tokoh bawaan. Tokoh sentral adalah tokoh utama, adalah tokoh yang memegang peran penting dalam cerita, sedangkan tokoh sentral adalah peran baik disebut dengan istilah protagonis, sedangkan lawannya disebut antagonis. Yang 2, tokoh datar atau tokoh bulat dalam diungkapkan diungkapkan atau soroti dari sebuah segi watak saja. Jadi latar adalah setting, diartikan sebagai landasan tumpu sebuah cerita secara kasat mata. Latar dalam cerita berkenaan dengan tempat atau ruangan waktu terhambau di sebuah cerita. Ya, bisa dilihat sudah perincian. Satu perincian meliputi satu penggambaran lokasi, geografis juga termasuk topografis, pemandangan, perincian, kelengkapan sebuah ruangan, pekerjaan, kesibukan sehari-hari, dan lain-lain. Ya, contoh kutipan cerpen bisa dibaca. Nah, unsur latar cerita lainnya. Meskipun dalam cerita latar merupakan unsur yang dominan, namun latar tidak pernah
berdiri sendiri. Sebagian dari cerita latar tidak dipahami jika telah terhubung dengan unsur-unsur. Contohnya tampak dalam kurung tampaknya bahwa mendukung watak protokol situasi suasana peristiwa. Alur adalah rangkaian peristiwa yang alur adalah rangkaian peristiwa yang letak dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita sesuai kerumitan ke arah klimaks ataupun penyelesaian. Yang kedua, sudut pandang digunakan pengarang dalam penciptaan cerita, memiliki acuan kesatuan secara garis besar pandang bedakan menjadi dua. Sudut pandang orang yang pertama disebut dengan akuan, sudut pandang orang ketiga disebut dengan dia. Sudut pandang yang pertama disebut dengan aku, dan sudut pandang yang kedua disebut dengan dia. Yang dia itu gaya, disebut cerita sebagai hasil kerja kreatif seorang pengarang, terbentuk melalui proses pengolahan bahasa yang digunakan pengarang berkaitan erat dengan bahasa gaya kita. Analisis cerita anak-anak. Kata analisis dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna penyajian terhadap suatu analisis cerita anak, merupakan suatu kegiatan yang memiliki suatu pendidikan atau mempelajari secara amat tentang segala hal dalam cerita anak-anak. Analisis beberapa metode yang dapat digunakan. Analisis unsur cerita anak. Satu, analisis tentang tema, tujuan untuk mengetahui tema atau gagasan. Dua, analisis tentang tokoh. Dalam menganalisis tokoh sebagai tokohan, harus dicermati karakter para tokoh dan perannya dalam cerita tersebut. Tiga, analisis tentang latar atau setting. Dapat Anda analisis mengenai tempat kejadian, tempat peristiwa yang digambarkan dalam cerita tersebut. Dua, analisis tentang alur adalah jalinan peristiwa yang diutai oleh pengarang menjadi cerita yang utuh. Analisis tentang sudut pandang dia dan aku di pengarang berdasarkan tujuan pengarang dan cerita. Terima kasih. Thank you.